Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisha Sofamalia dari absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi puisi. Sebelumnya, definisi dari puisi sendiri itu merupakan sebuah karya seni sastra yang bahasanya itu dipadatkan atau dipersingkat serta diberikan irama yang padu. Lalu, tujuan dari puisi ini yaitu untuk menyampaikan ide, menyampaikan perasaan, memberikan nasihat ataupun teguran. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua. Ada unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama yaitu unsur batin, unsur yang tidak terlihat oleh mata, namun tetap ada di dalam puisinya. Unsur batin terbagi menjadi 4, yaitu tema, nada dan suasana, perasaan, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang dimiliki oleh puisi. Jadi, sebelum membuat puisi, alangkah baiknya kita menentukan temanya terlebih dahulu. Dengan adanya tema, kita akan bisa membuat title atau judul dari puisi itu sendiri dan isinya. Selanjutnya adalah nada dan suasana. Yang pertama adalah nada. Nada sendiri itu merupakan sikap dari seorang penyair ketika membacakan puisinya. Dengan adanya nada, akan terciptanya suatu suasana yang dirasakan oleh pendengar. Lalu yang ketiga adanya perasaan. Perasaan di sini yang dimaksud adalah ungkapan rasa hati seorang penyair. Jadi, seorang penyair ini membuat sebuah puisi berdasarkan perasaannya atau berdasarkan suasana hati yang sedang ia rasa pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah kesan terakhir yang nantinya akan ditangkap oleh para pendengar setelah membaca puisi tersebut. Selanjutnya adalah unsur fisik. Unsur fisik terbagi menjadi 6. Di antaranya adalah pemadatan kata, pemilihan kata atau diksi, kata konkret, pengimajian, irama, dan tipografi. Jadi seperti yang tadi telah saya jelaskan pada definisi puisi, yaitu merupakan sebuah karya sastra yang bahasanya itu dipadatkan. Di sini kembali dibahas pada unsur fisik, yaitu tentang pemadatan kata. Jadi, jika kita bandingkan puisi dengan prosa, itu sebenarnya sama-sama sebuah bentuk karya sastra. Cuma perbedaannya yaitu jika prosa, dia itu kalimatnya itu lebih panjang, lebih rinci, dan juga dia berbentuk paragraf. Nah, kalau puisi ini sendiri, dia itu kalimatnya itu singkat, padat, tapi jelas. Dan juga puisi itu berbentuk bait, bukan paragraf. Selanjutnya adalah pemilihan kata atau diksi. Di sini diksi terbagi menjadi 3, yaitu ada kata lambang, kata kias, dan juga rima. Yang pertama adalah kata lambang. Kata lambang ini adalah sebuah kata yang digunakan sebagai pengganti atau kata simbolik. Contohnya itu seperti senja yang hilang. Senja yang hilang ini melambangkan tentang perasaan yang tidak bahagia. Selanjutnya adalah kata kias. Kata kias ini adalah sebuah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Jadi memang pure untuk kiasan saja. Contohnya itu seperti buah tangan. Lalu yang ketiga adalah rima. Rima di sini jenisnya itu ada banyak sekali, seperti rima sejajar, rima silang, rima kembar, dan rima berpeluk. Jadi rima ini apa sih? Rima itu adalah persamaan bunyi kata, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. Seperti AAAA itu adalah rima sejajar. Terus ABAB itu merupakan rima bersilang. Lalu ada AABB itu merupakan rima kembar, dan ada ABBA itu merupakan rima berpeluk. Selanjutnya adalah kata konkret. Jadi kata konkret ini adalah kata yang menciptakan gambaran jelas terhadap suatu benda yang nantinya akan menciptakan imaji. Contohnya itu adalah gudang-gudang, rumah tua, langit biru, pantai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengimajian. Pengimajian di sini adalah kata-kata yang ketika dibaca akan menciptakan sebuah imaji yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya itu ada imaji visual yang kata-katanya itu bisa dilihat, lalu imaji auditif, kata-katanya itu bisa didengar, imaji taktil, kata-katanya itu
mampu memengaruhi perasaan. Lalu yang selanjutnya adalah irama atau ritme. Jadi irama atau ritme ini merupakan sebuah pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Irama juga berarti pengganti antara keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah puisi. Lalu yang terakhir adalah tipografi. Tipografi ini merupakan sebuah bentuk visual yang nantinya bisa kita lihat. Jadi tipografi ini terbagi menjadi dua, ada tipografi kontemporer dan tipografi konvensional. Nah, perbedaannya itu apa sih? Kalau kontemporer itu bentuknya itu bisa bermacam-macam. Jadi puisinya itu bisa dibikin sebagai bunga, berbentuk kupu-kupu, berbentuk bulan sabit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau konvensional itu dia puisinya itu berbentuk bait-bait yang terstruktur. Jadi benar-benar terstruktur, ya rapi gitu, bukan berbentuk yang macam-macam. Tipografi ini juga mengatur tentang tatanan lirik, bait, kalimat, frasa, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.